Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu. Ya, kalau Hovifah begitu menjadi ya tim kemenangan atau tim sukses ya kemenangan Amin Anies Caimin begitu kan. Sekarang mulai ada desakan kepada Hovifah untuk menerima itu begitu. Apa yang terjadi begitu? Kata Bu Hovifah, kata illa billahil aliyul azim. Ya, artinya apa? Artinya lampu hijau itu bisa saja begitu kan ya. Karena di satu sisi melihat potensi Hovifah ini sangat luar biasa di Jawa Timur begitu ya. Bahkan ya diprediksi akan kemenangan mutlak ketika Hovifah menjadi tim sukses Caimin begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendiri pada situasi dan kondisi pada awal ya Bu Hovifah digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden dari Anies Baswedan, tapi beliau enggan begitu kan ya. Apakah ini mau untuk menjadi ya tim pemenangan di situ begitu? Ya kita tunggu saja keputusannya begitu. Walaupun tidak ada respon, tapi Bu Hovifah cukup mengatakan bahwa wah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim begitu kan. Apakah ini respon baik begitu kan ya? Atau apa begitu kan? Kan setidaknya begitu begitu. Jadi artinya apa? Artinya di satu sisi kalau Najwa Shihab kan sudah menolak begitu kan. Tetapi kalau Bu Hovifah menjadi tim ses ya, timnas begitu kan, tim pemenangan Anies Baswedan, saya kira ini menjadi potensi ya. Dan sekarang surveinya di Jawa Timur ya Anies Caimin ini kuat begitu kan ya. Bagaimana respon Bu Hovifah? Respon Hovifah mengatakan bahwa ya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa ditawari menjadi kapten timnas pemenangan ya Amin Anies Baswedan ya Muhaimin Iskandar. Namun Hovifah belum mengutarakan keputusan terkait tawaran tersebut. Mengapa ya? Dia mengatakan diketahui Hovifah dibidik menjadi tim sukses oleh Partai Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Caimin di Pilpres. Salah satunya Kapten Timnas Amin yang diusulkan ya berjenis kelamin perempuan. Siapa mereka begitu ya? Akankah Bu Susi juga gabung ke situ? Akankah Bu Hovifah juga gabung di situ begitu? Artinya selama ini kan juga menjadi penentu begitu kan. Ketika di Jawa Timur ada tim suksesnya begitu kan, ada ketua tim sukses di situ begitu kan. Bahkan ini menjadi kapten ya. Untuk menjadi kapten saja kan seharusnya kan ini kan punya dongkrak begitu kan ya kepada elektabilitas atau suara-suara yang ada ya. Di Jawa Timur itu insya Allah kemenangan mutlak karena survei itu muncul begitu kan ya dengan Anies Caimin ini potensi yang sangat luar biasa. Di Jawa Tengah katanya begitu kan mendapatkan kabar bahwa ya Anies Caimin sudah ya tersebar di mana-mana ya dan kultur NU di situ ya ada yang sudah mendukung Anies Caimin begitu kan ya. Nah, terus kemudian ada Gus Yassin di situ begitu. Terus kemudian inilah yang dipandang secara maksimal oleh masyarakat bahwa ya di Jawa Tengah di Jawa Timur ada kemenangan mutlak baik satu putaran ataupun dua putaran. Katanya begitu. Karena prediksi-prediksi inilah yang kemudian menjadi penunjang kepada Anies Baswedan, menjadi tolak ukur kita kepada Anies Caimin begitu kan ya untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ini begitu. Di Jawa Barat, katanya ketika Anies Baswedan di Jawa Barat, ternyata antusiasme dari masyarakat menyambut kedatangan Anies Baswedan itu sangat luar biasa loh begitu ya. Ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat begitu, menunjukkan bahwa Anies Caimin ini sungguh diminati dan bahkan ini menurut data yang ada begitu kan di internal partai sendiri begitu kan ya. Ini ada kemenangan mutlak di situ ya katanya ditambah lagi dengan Banten ya ditambah lagi dengan DKI Jakarta yang kemudian ini menjadi lumbung dari kemenangan Anies Caimin. Dan ini akibatnya ketika kita melihat potensi hari ini Anies Caimin sudah menang di depan mata, maka tidak mau ada kingmaker besar di dalamnya begitu. Siapa mereka coba begitu ya? Maka ingin ada duetkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Apakah ini menarik begitu kan? Ya, saking mengalahkan Anies Baswedan Caimin hari ini bisa saja ya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo diduetkan mereka begitu. Tetapi diketahui ini ya Bu Hovifah mengatakan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kata Hovifah di Gedung Negara ya Garahadi ya dilansir oleh detik.com. Bahkan ya dia menyatakan bahwa Hovifah pun enggan berbicara lebih jauh terkait hal tersebut. Dia tidak memberikan jawaban terkait dengan kapasitas tawaran tersebut.
Wis rek sampun ya, sampun matur nuhun ya, bahkan ya suwun rek matur suwun ya, sudah teman-teman, sudah terima kasih katanya begitu ya. Terima kasih teman-teman, sudah ya katanya begitu. Kendati begitu, Sekjen PKB Hasnuddin Wahid buka suara bahwa Hovifah Indra Parawansa adalah salah satu nama yang diusulkan partainya untuk menjadi kapten Timnas Amin. Sebelumnya, nama Najwa Shihab juga termasuk namun tidak menerima tawaran tersebut ya. Ada seorang perempuan untuk menjadi Timnas itu begitu kan ya, mulai dari Hovifah, ada Najwa Shihab. Najwa Shihab sudah menolak di situ begitu. Tapi tidak menjadi masalah. Apakah Bu Susi juga ditawari seperti itu begitu ya. Nah, inilah kemenangan mutlak, menjadi potensial sekali begitu Hovifah masuk di situ begitu ya. Semoga Hovifah saja tidak tergoda untuk menjadi cawapres. Kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan di satu sisi kemenangan inilah yang menjadi tolak ukur bahwa kemenangan PKB di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan sebagainya begitu, Anies Caimin sangat menjadi potensial sekali. Mengapa saya katakan bisa saja kemenangan itu mutlak? Karena beberapa data itu yang ada, yang sekarang ini 39 juta begitu kan ya, belum lagi relawan-relawan mereka dari PKS, Nasdem, terus kemudian PKB, terus kemudian dari simpatisan mereka, dari kiai-kiai mereka begitu kan, belum terdaftar di situ begitu. Dan ini hanya sebatas dukungan deklarasi kepada Anies Caimin di situ, itu potensialnya sangat luar biasa begitu kan. Benar apa yang dikatakan survei bahwa Anies Baswedan itu menjadi ya pendongkrak elektabilitas ya, dan Caimin masuk di situ untuk mendeklarasikan ya Anies Caimin, dan itu naik berapa persen? 4% loh begitu. Itu dalam waktu 4 minggu. Bagaimana kalau 1 bulan ya, lalu kemudian pendaftaran ke KPU di situ begitu. Itu menjadi potensial yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini yang ditakuti sehingga digadang-gadang menjadi salah satu ya Pak Ganjar, duet Pak Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Kendati begitu, Sekjen PKB Hasnuddin Wahid buka suara ya bahwa DPP Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap PKB mengaku turut mengusulkan nama-nama sosok perempuan untuk memimpin Timnas. Salah satunya adalah Bu Hovifah. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan sosok kapten Timnas sejauh ini ya memang ada usulan ya perempuan. Adapun nama yang mengemuka yakni Hovifah dan Najwa Shihab. Ada banyak nama, tapi saya belum tahu yang bersangkutan mau tidak. Saya lebih suka kokoh perempuan nasional. Bisa Hovifah Indra Parawansa, bisa Najwa Shihab. Ini usulan pribadi saya ya, kata Hasanuddin. Bahkan ya dia mengatakan bahwa ya Hasanuddin menyatakan kapten Timnas ini pemenangan Amin diharapkan memiliki ketokohan secara nasional ya, dan bisa bekerja tim selayaknya Avengers ya. Tapi siapapun yang punya Avengers ya, Avengers ya secara nasional dan mampu memenangkan Amin dan mau jadi Avengers bukan sekedar superhero, itu yang kita pilih. Bahkan Hasanuddin menyebutkan tidak menutup kemungkinan ya Veronica Tan, mantan istri Haho ya, juga masuk menjadi personel Timnas pemenangan Amin, asalkan lanjut dia yang bersangkutan bersedia. Bahkan di satu sisi ya bisa saja ya Veronica Tan ya, bisa saja dari teman-teman Tionghoa atau non-muslim dan sebagainya, bisa saja asalkan yang bersangkutan bersedia gitu, kata Hasanuddin. Bahkan di satu sisi, klarifikasi dari Najwa Shihab belakangan ini, Najwa Shihab memberikan klarifikasi terkait tawaran posisi Kapten Timnas Amin. Najwa Shihab menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan capres manapun. Klarifikasi, saya tidak pernah diajak komunikasi apalagi ditawari posisi ketua tim ses ya dari capres manapun, kata Najwa Shihab. Bahkan di satu sisi, Najwa Shihab juga menegaskan dirinya tidak akan ikut menjadi bagian dari timnas kandidat manapun pada Pilpres di 2024. Saya tidak akan menjadi bagian dari timnas kandidat manapun pada Pilpres di 2024. Itu sudah jelas di situ. Artinya, kalau ketika melihat ini begitu kan ya, artinya ya sebagai jurnalis harus netral di situ kan, setidaknya di situ begitu. Bahkan ya kalau memang Veronica Tan atau istri mantan Ahok ya bisa saja kemungkinan di situ begitu ya. Di satu sisi ya di kalangan non muslim ada, dari saudara-saudara kita ada di muslim, ada apa di umat masyarakat umat Islam juga ada begitu kan. Ini menjadi lini yang kuat di situ begitu, kokoh begitu kan ya. Saya kira
Bu Hovifa mengatakan seperti itu mungkin ada lampu hijau begitu kan ya, ada mau atau apa, tetapi melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu bagaimana di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.